Ya pemirsa yang masih baru bergabung, kami sedang membahas pajak barang impor naik, inflasi menghadang. Tentu saja masih bersama Bapak Rahmat Hidayat, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga GAPMI, Bapak Handaka Santosa, penasehat dari Aprindo, dan juga Eni Sri Hartati, Direktur Eksekutif Indef. Ya, tadi kita sudah membahas mengenai efeknya ya. Nah, sekarang kan kalau melihat biasanya barang-barang mewah itu yang konsumsi kan menengah atas ya, atau yang menggunakan fashion pun adalah menengah atas, yang cenderung tidak terpengaruh terhadap kenaikan sebenarnya ya. Nah, bisa jadi dua pilihan yang tadi Bapak bilang, dia beli dari luar negeri berarti pajak PPN kita akan berkurang. Tapi kalau dia di dalam negeri, dia tetap beli, nggak mengurangi current account juga kan gitu. Jadi artinya sebenarnya efek langsungnya tidak ada, tetapi konsumsinya bisa dibeli dari luar. Ini kan bahaya. Gimana Pak Handaka? Ya, memang sebetulnya lebih baik apabila pemerintah belum menetapkan, panggil para pelaku usaha. Jadi input-input yang diberikan tentunya sebagai dasar untuk menetapkan dengan lebih tepat. Jadi dengan seperti ini yang disebut barang mewah apa sih? Masa kosmetik barang mewah? Itu udah kebutuhan pokok. Betul. Gitu. Sekarang kan eranya sudah berubah ya kan. Kalau yang tadinya kosmetik itu adalah kebutuhan bukan mendasar, sekarang adalah kebutuhan dasar malahan gitu. Dan itu naik dari PPh-nya 2,5% dari 10%. 10%. Ya kalau tas misalnya 2,5% jadi 7,5% gitu. Jadi sudah cukup naik signifikan dong ya kalau dilihat dari itu ya. Tapi ingat loh, kalau sampai mereka merasa lebih baik belanja ke luar negeri, maka penjualan di dalam negeri ini akan turun. Dan setiap barang yang kita jual itu memang ada PPN 10% kepada pemerintah. Dan ini akan berkurang. Jadi PPN pemerintah kena, dan ujung-ujungnya nanti sebagai perusahaan PPh-nya juga akan turun gitu. Jadi kita akan mengalami seperti 3 tahun yang lalu deh, yang turun dari perusahaan turun, labanya juga turun, benar nggak? Konsumsinya juga turun gitu. Nah, ini bagaimana secara kita melihat secara nasional ini dampaknya terhadap ekonomi kan juga cukup signifikan. Kalau tadi ada beberapa barang yang sebenarnya sudah menjadi kebutuhan pokok masih dianggap mewah gitu kan. Nah, terus yang tadi perilaku masyarakat kita, padahal kelas menengah atas itu kan 47% dari total konsumsi di Indonesia kan gitu. Betul. Jadi sebenarnya siapapun yang ditanya kalau pemerintah ingin mengendalikan impor, pasti pengusaha pun juga setuju. Kalau itu untuk kepentingan nasional gitu kan. Tetapi titik krusialnya tuh efektifnya seperti apa. Nah, sebenarnya yang paling ideal tentu beliau-beliau ini mestinya diajak ngomong. Tetapi kalaupun tidak, pemerintah kan punya data Ibu. Jadi Bea Cukai itu selalu pasti punya data barang-barang apa sih, barang-barang apa sih yang selama misalnya 1 tahun atau 2 tahun belakangan itu yang melejit impornya. Dan itu yang memang mempunyai kontribusi besar terhadap defisit neraca perdagangan kita. Saya yakin nggak sampai ratusan. Yang impornya memang sebenarnya kalau mau kontribusi. Jujur, yang paling tinggi kan sebenarnya dari neraca jasa kan. Nah, jasa kenapa nggak malah ditutup? Memang kalau yang di neraca perdagangan itu barang. Jasa sudah pasti ini kan asuransi, misalnya, dari apa namanya, dari eranya rezim sebelumnya memang jasa sudah defisit dari Pak Harto dulu juga udah defisit gitu kan. Yang menjadi persoalan kan ini tiba-tiba neraca barang kita, trade balance kita itu defisit. Nah, defisitnya itu ini kan mudah kalau data itu dibuka tinggal dicentrangin gitu kan, item-item apa sih yang impornya tiba-tiba melejit. Kalau barang konsumsi sekalipun pendapatan masyarakat menengah ini mengalami kenaikan sangat signifikan, nggak mungkin dalam 1 hari selalu beli tas mewah. Gitu kan. Bisa dicek nanti pelanggannya Pak Handaka gitu kan. Artinya kalau barang-barang konsumsi itu pasti peningkatannya pun masih normal. Nah, artinya apakah itu yang bikin defisit neraca perdagangan kita gitu kan. Nah, sehingga kalau ini berdasarkan data, saya sudah hampir yakin nggak mungkin sampai ketemu 1.147 produk gitu kan. Nah, sehingga dari ini saja kita sudah sudah mulai ini artinya kebijakan ini kok seperti reaksinya terlalu reaktif dalam reaktifnya itu nggak pakai dasar kenaikan, gitu kan. Nah, sehingga ini yang malah justru boro-boro ini akan
tadi menghasilkan penghematan devisa. Yang jelas teman-temannya Pak Handaka, teman-temannya Pak Rahmat itu sudah mulai galau. Dan yang kedua Bu, yang justru kita khawatirkan adalah stigma Indonesia mendapatkan stigma dari mitra dagang Amerika kita, ya seperti proteksi ya. Ini kok Indonesia jadi sangat proteksionisme gitu kan. Tiba-tiba nah, gitu ya. Padahal kalau kita lihat, kita bandingkan misalnya kayak DNI ya, daftar negatif investasi itu kan sebenarnya hanya beberapa saja yang benar-benar. Tapi kan di dalam peraturannya itu kan banyak sekali gitu kan. Nah ini juga sama. Jangan-jangan pemerintah mengumumkan 1.147 yang efektif mungkin hanya puluhan gitu. Tapi kita udah kadung terstigma proteksi dan mitra dagang kita jangan salah. Bisa mengenakan juga terhadap kita. Nah, nanti barang-barang ekspor kita tiba-tiba dikenakan retaliasi gitu kan. Jadi kita rugi berapa kali itu? Sudah Amerika dengan Cina betul. Kan, ini kan kita sudah rugi potensi penurunan konsumsi rumah tangga untuk yang kelas menengah ke atas, rugi potensial loss dari penerimaan PPH maupun PPN gitu kan, rugi juga. Lagi bahwa ternyata juga nggak bisa menghemat devisa, rugi lagi ekspor kita terhambat. Banyak sekali. Nah, Oke. Nah ini Pak, jadi langkahnya apa nanti Bapak dari GAPMI yang nanti, karena ini kan makanan minuman ini kelihatannya kebanyakan kan kelas menengah atas juga tidak melihat dampak, kalau ada pajak pun mereka tiba-tiba nggak beli, nggak gitu kelihatannya ya. Jadi seperti apa nantinya? Ya benar. Jadi kami dari asosiasi sedang konsolidasi, kita bagi tugas membaca peraturan tersebut secara komprehensif. Kita akan kumpul hari Jumat nanti untuk membahasnya dan kita akan rumuskan masukan kita buat pemerintah. Yang tadi yang akan kita cermati adalah pertama HS code yang bercabang. Jadi dia ada HS code untuk bahan baku, di saat yang sama di HS code untuk barang jadi. Nah ini bahan bakunya bisa jadi korban, jadi collateral damage nih. Jadi kita harus jangan sampai industrinya jadi berhenti gara-gara itu. Jangan sampai gara-gara itu, karena pasti akan memicu kenaikan harga produksi dalam negeri kalau bahan bakunya naik. Terus yang kedua adalah barang-barang jadi yang memang tidak diproduksi di dalam negeri. Jadi memang nggak ada gitu ya, nggak ada substitusinya lah gitu ya. Kebetulan aja namanya minuman atau makanan, tapi dia nggak diproduksi di sini. Jadi kita harapkan itu juga bisa dipertimbangkan oleh pemerintah. Apalagi itu menyangkut wisatawan ya, padahal kita kan ada sedang juga kampanye. Menyangkut industri yang lain, misalkan turisme atau industri kesehatan. Ya. Jadi ada barang-barang bahan makanan minuman untuk kebutuhan khusus. Itu yang tidak diproduksi karena alasan skala ekonomi enggak. Dan kelihatannya ada di dalam itu, ada di dalam 1.000 itu. Dugaan kita ada, dugaan kita ada. Jadi kita akan cermati dan kita akan rumuskan untuk kita berikan ke pemerintah. Kita sangat paham pemerintah begitu cepat mengeluarkan peraturan ini karena emergensi sifatnya. Jadi kami akan membantu pemerintah memberi masukan dari apa yang sudah dikeluarkan supaya jangan tersebut. Efeknya multiplier ke bawahnya malah biar niat memburuk. Baik pemerintah jangan sampai menghasilkan sesuatu yang kontraproduktif. Ya, Nah Pak Handaka, apa yang sedang juga dilakukan di bisnis ini kan banyak sekali, ada fashion, ada macam-macam ya. Dan di dalam asosiasi sendiri retail apa yang dilakukan sekarang? Paling nggak sekarang juga sedang mengalami kesulitan, baru naik juga sebentar 1 semester sudah juga ada masalah baru kan gitu ya. Apa tentunya saat ini apa yang kami lakukan adalah menjaga agar harga tidak naik dulu. Sementara ini ya itu sangat utama, sehingga jangan sampai customer merasa waduh naik atau mengurangi pembelian atau akan belanja di luar negeri. Jadi memang efeknya selain adanya kenaikan dengan ini juga nilai tukar dolar gitu, di mana untuk barang-barang import ya akan ada kenaikan. Nah itu yang kami jaga. Tapi sampai kapan kami bisa bertahan seperti ini, ya itu yang harus kita perhitungkan dengan cermat. Karena jangan sampai lah nanti barang-barang berkurang, orang nggak nyaman lagi berbelanja. Jadi padahal kita sekarang lagi yang bergerak udah di dalam negeri malah keluar negeri lagi belanjanya, menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata belanja. Misalnya turis dari Jepang mau ke Singapura, Malaysia, Indonesia. Dulu kan belanja di Indonesia juga nyaman karena barang lebih murah. Seperti misalnya merek Marks & Spencer udah dijamin lebih murah dari luar negeri. Betul. Apalagi sekarang dengan melemahnya rupiah kan harusnya kita lebih murah nih barang-barang kita ya sebenarnya gitu ya. Nah dengan melihat itu tadi, biasanya inflasinya sampai berapa persen Pak kenaikan? Rata-rata barang itu akan naik berapa persen dengan ada 2 tadi? Ada sudah perhitungannya. Satu mengikuti kenaikan biaya,
Kedua, menaikin nilai tukar. Memang sekarang ini apa yang kita bayar masih menggunakan nilai tukar lama. Jadi kami bertahan. Tapi kalau 3 bulan lagi kami udah waktunya membayar, tentunya akan terjadi penyesuaian gitu. Jadi kelihatannya mereka bisa bertahan sampai akhir tahun ya, karena stoknya masih cukup. Tapi Januari itu mau tidak mau itu kalau ada barang baru kami mengharap sih agar pemerintah nanti bisa lebih stabil. Makanya menjaga dolar pun terlepas dari kenaikan PPh 22 ini satu hal yang utama, jangan hanya karena ini global kemudian di dalam negerinya seperti apa, ini yang harus dijaga juga. Kepastian berusaha, kepastian peraturan, kepastian hukum. Berusaha sangat penting. Nanti kita akan membahas sejauh mana kenaikan harga barang-barang itu ya, dan bagaimana strateginya supaya konsumen ini tidak mengurangi tingkat konsumsinya, tetapi kita juga bisa tetap meningkatkan. Tapi kita harus break lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with Isay.